Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ayuhat tullab wa ayyatuhat talibat al-ahibba, arsyadani wa arsyadakumullahu ta'ala. Aqulu lakum ahlan wa marhaban bikum fi maddati ta'bir ma'i alladhi sanadrusuhu bil kitab al-arabiyyatu bayna yadayk. Ikhwani wa akhwati fillah al-ahibba, mazilna nahnu fi wahdati tasi'ah fil mawdu' al-alamu qaryatun sagiratun. Santriwan dan santriwati, kita masih membahas di bagian ke-9 judul tentang al-alamu qaryatun sagiratun. Fil liqa'il madhi, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang aswat. Wa fi hadzal liqa' sanadrus ma yata'allaqu bi mulahadhatun nahwiyyah min al-mawdu' al-alamu qaryatun saghiratun. Kita pertemuan ini akan membahas tentang mulahadhatun nahwiyyah, yaitu yang ketiga, ya, pelajaran yang ketiga, yang di sini tertulis 107. Kita akan buka. Mulahadhatun nahwiyyah, pengamatan kita tentang kaidah nahwu. Ini masih membahas tentang khiwar. Sebelumnya ngambil pelajaran dari khiwar sebelumnya, asyabakah ad-dauliyah. Bina'u fi'lil amri, bentuk fi'il amr. Ya, kita akan membahas tentang bentuk fi'il amr. Arafna jami'an makna fi'lil amri. Kita tahu semuanya tentang fi'il amr. Ya, fi'il amr adalah bentuk kata perintah. Nah, bentuk kata perintah di sini ada banyak macam bentuknya. Bina'u fi'lil amri, dan kita lihat di pembahasan yang ada dalam kotak. Undur ila asyarah al-mawjudah al-mawjud fil murabba. Kita lihat penjelasan yang ada di kotak. Kita baca. Fi'lul amri mabniyun da'iman. Kata perintah fi'il amr itu selalu dalam keadaan mabni. Arafna jami'an, apa itu mabni? Mabni itu adalah tetap, la tataghayyar syaqaluha, ya, yaitu kata yang harokat akhirnya, yang akhirannya itu ditetapkan, tidak bisa berubah-berubah. Itu mabni, ya. Dan kalau berubah-berubah disebut dengan mu'rab. Nah, fi'il amr mabniyun daiman. Fi'il amr itu dalam keadaan mabni daiman. Mabni itu dalam keadaan tetap, terus tidak berubah-berubah harokat akhirnya. Wa yubna ala sukun awil fathi aw ala hadfi harfil illah aw hadfin nun. Fi'il amr itu mabni, ditetapkan dengan pertama adalah sukun, yang kedua adalah fathah, yang ketiga adalah ala hadfil ilah, dengan membuang huruf ilah, kemudian yang keempat adalah hadfin nun, dengan membuang huruf nun. Jadi keadaan bentuk fi'il amr itu mabni ada 4 keadaan. Yang pertama sukun, yang kedua fathah, yang ketiga hadfil ilah, yang membuang huruf ilat, yang keempat adalah hadfun nun, membuang huruf nun. Dalam keadaan seperti apa saja, ya, dalam bentuk apa saja fi'il amr itu mabni dengan sukun, mabni dengan fathah, mabni dengan membuang huruf ilat, mabni dengan membuang nun. Dalam bentuk apa? Kita lihat contoh. Udrus walahil, pelajari dan cermati. Fi'lul amri li, ya, untuk
bentuk fi'il amr mufrad mudzakkar contohnya adalah irkab, ungdur, tafaddal. Ini adalah fi'il amr untuk mufrad mudzakkar, yaitu bentuk tunggal laki-laki. Nah, fi'il amr untuk mufrad mudzakkar itu mabni dengan sukun, ya. Mabni dengan sukun sebagaimana dalam contoh irkab, ungdur, tafaddal. Mabni harokat akhirnya mabni dengan sukun. Kemudian yang kedua fi'il amr dalam bentuk mufradah muannasah, yaitu bentuk tunggal untuk perempuan. Contohnya fi'il amr irkabi, ungduri, tafaddali. Ya, ungduri, irkabi, ungduri, tafaddali. Ketika fi'il amr dalam bentuk mufradah muannasah, bentuk tunggal perempuan, maka fi'il amr tersebut mabninya dengan membuang huruf nun. Ya, di sini aslinya bentuk fi'il amrnya adalah irkabina. Ya, karena fi'il amr mabni, ya, maka ditetapkan dengan membuang huruf nun, dibuang huruf nunnya. Kemudian aslinya ungdurina. Kemudian karena ini adalah fi'il amr dan fi'il amr adalah mabni, maka ditetapkan dengan membuang huruf nun. Kemudian selanjutnya fi'il amr dalam keadaan yang ketiga al-mutsanna, al-mudzakkaru wal muannasu, yaitu fi'il amr yang mempunyai makna dua, laki-laki dan perempuan. Ya, maka contohnya seperti irkaba, ungdura, tafaddala. Mabninya dengan apa ketika fi'il amr bentuk mutsanna, bentuk makna dua, mabninya dengan membuang huruf nun. Ya, aslinya irkabani, ungdurani, tafaddalani. Ya, ini aslinya. Tapi karena dia adalah fi'il amr dan fi'il amr itu mabni, maka mabninya fi'il amr untuk bentuk mutsanna yaitu dengan membuang huruf nun. Kemudian yang ketiga, jama'atul dzukur. Ya, jama' mudzakkar salim. Fi'il amr ketika dalam keadaan jama' mudzakkar salim. Contohnya irkabu, ungduru, tafaddalu. Ya. Ini contoh fi'il amr jama' mudzakkar salim. Aslinya irkabuna, ungduruna, tafaddaluna. Tapi karena dia adalah fi'il amr, ya, dan fi'il amr itu mabni, maka mabninya fi'il amr bentuk jama' mudzakkar salim adalah membuang huruf nun. Ya. Kemudian yang terakhir adalah jama'atul inas, jama' muannas salim. Fi'il amr ketika dalam keadaan jama' muannas salim. Bagaimana contohnya fi'il amr jama' muannas salim itu irkabna, ungzurna, tafaddalna. Ini adalah bentuk fi'il amr jama' muannas salim. Dan fi'il amr mabni, ya, mabninya dengan apa? Ketika dalam keadaan jama' muannas salim, dia mabninya dengan fathah. Ya, dengan fathah. Al-mulakhas intinya bentuk fi'il amr, ya, itu fi'il amr harus kita ketahui bahwasanya fi'il amr semuanya mabni, tidak bisa berubah akhirannya. Ya, dan mabni itu pada fi'il amr ada 4 keadaan. Ya, 4 keadaan. Yang pertama, fi'il amr itu mabni dengan sukun. Yang kedua, fi'il amr itu mabni dengan fathah. Yang ketiga, fi'il amr itu mabni dengan membuang huruf ilat. Yang keempat, fi'il amr itu mabni dengan membuang huruf nun. Ya, fi'il amr mabni dengan sukun ketika dalam keadaan mufrad mudzakkar. Fi'il amr mabni dengan fathah ketika dalam keadaan bentuk jama' muannas salim.
Kemudian fi'il amr mabni dengan membuang huruf ilat, ya, membuang huruf ilat. Ini dalam keadaan apa? Di sini nggak ada ya contohnya. Itu dalam keadaan ketika pada fi'il mu'tal, ya, fi'il mu'tal. Kemudian yaitu fi'il amr dalam mabni dengan membuang huruf nun ketika dalam bentuk yang pertama al-mufradah muannasah, yang kedua musanna mudzakkar al-muannas, yang ketiga adalah jama' mudzakkar salim. Itu pembahasan singkat tentang bentuk fi'il amr. Ya, perlu diringkas dan perlu dicatat rangkuman yang Ustadz jelaskan. Itu saja yang Ustadz sampaikan, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kemudian selanjutnya kita menuju ke tadrib. Tadrib. Dha' khattan tahtal khata' thumma sahhihu kama fil misal. Letakkanlah garis pada kalimat yang salah. Kemudian benarkan sebagaimana di dalam contoh. Contoh. Ya muslimuna hafidha 'alas salati. Pada jumlah ini itu ada fi'il amr yang salah. Maka kita garis bawahi hafidha itu salah. Kenapa salah? Karena yang dimaksud sebelumnya adalah jamak, maka harus menggunakan jamak juga fi'il amrnya. Yang tepat apa? Yang benar yaitu hafidhu, ya. Hafidhu, yang benar adalah ya muslimuna hafidhu 'alas shalah. Nah, santriwan santriwati yang dimuliakan Allah, dan ini adalah tugas buat antum dan antuna semuanya. Tugasnya ditulis di dalam buku dan dikerjakan. Setelah mengerjakan selesai, kemudian upload tugas antum dan antuna semuanya ke dalam Google Form yang akan Ustadz sediakan linknya insyaallah. Itu harapannya dikerjakan semuanya sesuai dengan perintah yang ada. Syukran jazakumullah khairan. Itu saja yang saya sampaikan. Aku lakum jazakumullah khairan wa syukran ala husni ihtimamikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraatil doa kafaratul majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.